Nyimas Ratu Roro Kidul. Beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi, asli keturunan dari Pajajaran. Dan di saat beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, disitulah Nabi Khidir alaihissalam memberitahu kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Nabi Daud yang selama ini ada di dalam dasar lautan. Nyimas Ratu Roro Kidul bernama asli Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan reaksi terhadap sebuah konten yang bersumber dari salah seorang disebutnya paranormal, seorang perempuan paranormal yang belum lama ini dia memberikan pernyataan ataupun membongkar sebuah silsilah dari sosok jin ataupun dedemit bangsa halus yang berada di lautan, yaitu penguasa lautan yakni Nyi Roro Kidul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Belum lama ini beredar sebuah video yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah sosok muslimah yang selama ini kita digambarkan Ratu Pantai Selatan ini atau Nyi Roro Kidul ini adalah sosok yang berpakaian hijau. Tapi dalam video kali ini paranormal ini mengatakan bahwa itu adalah anggapan yang salah kaprah, karena bahwa sungguhnya Nyi Roro Kidul adalah sosok muslimah yang berpakaian dan berhijab dan menggunakan cadar transparan. Mari kita simak videonya agar tidak salah pemahaman. Untuk seluruh penguasa lautan, untuk golongan perempuan, pasti itu sebutannya adalah ratu, gelarnya ratu ya. Makanya suka ada Nyimas Ratu Roro Kidul, Nyimas Ratu Gandasari, Nyimas Ratu Blorong. Kalau untuk laki-laki yang menjadi penjaga lautan, itu selalu ada gelar yang di depan, sebutannya adalah Ki Jaga. Bisa jadi itu Ki Jaga Lautan, Ki Jaga Raksa, Ki Jagat Sekar. Nah, sekarang di sini saya akan membahas Nyimas Ratu Roro Kidul. Beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi, asli keturunan dari Pajajaran. Dan dalam video ini dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah anak dari Prabu Siliwangi. Ini adalah catatan yang mungkin saya sebagai awam terkait dengan mitos ataupun sejarah ya tentang Nyi Roro Kidul ini, saya baru tahu bahwa Nyi Roro Kidul adalah anak dari Prabu Siliwangi. Saat beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, disitulah Nabi Khidir alaihissalam dan lebih mencengangkan lagi ya informasi ini buat saya gitu, bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah salah satu murid dari Nabi Khidir. Coba kita ulangi lagi. Alaihissalam beritahu kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Nabi Daud yang selama ini ada di dalam dasar lautan. Nyimas Ratu Roro Kidul bernama asli Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Itu pemberian asli. Jadi Nyi Roro Kidul ini menjaga lautan ini bukan semata-mata emang kehendak dia gitu ya, kalaupun memang itu nyata gitu kan, tapi memang atas instruksi dari Nabi Sulaiman. Luar biasa. Kita ulangi lagi lebih jelasnya. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam memberitahu
kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Memberitahu Nabi Sulaiman untuk menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Nabi Daud yang selama ini ada di dalam dasar lautan. Nyimas Ratu Roro Kidul bernama asli Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Nama asli dari Nyi Roro Kidul ini adalah Sayyidah Siti Mu'amalah. Benar. Itu pemberian asli langsung dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan untuk sosok Ibu Ratu yang asli itu adalah selalu berpakaian putih, memakai kerudung, dan juga memakai cadar bening atau cadar transparan di depan. Dan ciri-cirinya selalu memakai mahkota tingkat 3. Banyak yang beredar bahwa Nyimas Ratu Roro Kidul selalu menelan korban ya, jikalau ada yang memakai baju hijau di laut. Sebenarnya itu salah besar. Itu karena kecerobohan saja. Sesungguhnya Nyimas Ratu Roro Kidul yang benar, yang asli, yaitu Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, tidak pernah mencelakai manusia, karena hanya ditugaskan untuk menjaga seluruh lautan yang ada di muka bumi ini. Kenapa bisa disebut Nyimas Pantai Selatan? Karena memang di posisi pekidulan atau selatan itu terhubung ke dalam Samudra Hindia dan Sungai Merah atau disebut dengan Laut Merah. Di situ sangatlah luas kawasan dan juga kekuasaannya. Dan tepat di dasar lautan, harta-harta kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud memang tersimpan banyak di wilayah pekidulan. Maka dari itu terkenal. Memang banyak banget ya. Saya nggak pernah bergaul gitu, artinya sekilas gitu ya, ketemu dengan teman-teman ataupun kawan yang memang pernah aktif gitu ya di dunia mistis kayak gitu ataupun paranormal, kenal dukun lah kasarnya. Banyak sekali yang cerita-cerita tentang harta, baik itu harta Nabi Sulaiman, harta Soekarno, itu banyak sekali. Bahkan teman-teman saya yang aktif di sebuah tarikat gitu kan, sering banget mengucapkan hal-hal yang kayak gitu, bahwa ada harta peninggalan inilah itulah. Akhirnya banyak banget yang gabung-gabung dengan tarikat itu. Wallahu alam ya, benar atau tidaknya. Saya sebagai awam dan saya juga saya lebih sering bergelut ya, berbenturan dengan ya hidupan nyata ketimbang dengan hal-hal yang berbau mistis kayak gitu. Akhirnya saya cenderung cuek ya, mungkin karena memang pemahaman saya belum nyampe ke situ, tapi memang nalar saya juga mungkin belum nyampe ya. Kita dengan Ibu Ratu Roro Kidul. Nah, sebelum Ibu Ratu Roro Kidul, siapa yang menjaga harta Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam? Yaitu ibundanya yang dari golongan jin muslim yang bernama Nyimas Ratu Dewi Naga Selatan. Nah, jadi sebelumnya Roro Kidul yang menjaga lautan ini, yaitu menjaga harta Nabi Sulaiman ini, yaitu ibunya sendiri sebelumnya yang menjaga. Ibunya ini juga dari bangsa jin muslim. Beliau yang pada saat itu diasuh oleh para malaikat. Wah, diasuh oleh para malaikat. Saya belum tahu ya dalam kitab-kitab kalau memang jin itu memang ada keterangan, ada dalilnya bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir gitu kan, sama halnya dengan kita manusia gitu kan ya. Ada yang ingkar, ada yang saleh gitu kan. Begitu pula dengan jin. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi memang sama-sama makhluk ini memang untuk menyembah kepada Allah. Tentu ada yang saleh, ada yang ingkar juga. Namun yang saya belum pernah membaca ataupun mendengar gitu kan istilah ataupun ungkapan bahwa jin dan malaikat ini bisa bersatu ya, damai gitu kan, saling ini yang dikatakan di sini itu bahwa ibunda dari Nyi Roro Kidul ini adalah diasuh langsung oleh malaikat. Usianya udah ribuan tahun.
Tetapi pada saat itu ingin menikah, menikahlah dengan Prabu Siliwangi, dan di situ menghasilkan 3 anak. Nyimas Dewi Ningrum, Nyimas Ratu Roro Kidul, dan Nyimas Blorong. Berarti Prabu Siliwangi itu nikahnya dengan bangsa jin ya. Prabu Siliwangi itu nikah dengan bangsa jin, ibunya yang melahirkan Nyi Roro Kidul ini. Wallahu alam. Saya belum bisa mengomentari hal yang kayak gini ya. Dan banyak sekali beredar bahwa Ibu Ratu Roro Kidul itu mempunyai suami. Yang sebenarnya Ibu Ratu Roro Kidul tidak mempunyai suami, tetap menjaga kesuciannya dari dulu sampai sekarang. Nyi Roro Kidul itu tidak punya bersuami ya, tidak bersuami ya. Tapi memang saya juga tidak mendengar sih kalau memang cerita mitos Nyi Roro Kidul itu punya suami ya, enggak. Tapi ini saya belum menemukan literatur yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu fakta atau mitos sebenarnya. Dan Ibu Ratu Roro Kidul suka menjumpai manusia yang dikehendakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau manusia itu adalah memang pilihan dari Allah yang bisa amanah dalam segala hal gaib nisbi. Masa lalu dari Ibu Ratu Roro Kidul, beliau adalah seorang manusia, yaitu anak dari hasil pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyimas Dewi Naga Selatan. Beliau lahir menjelma menjadi sosok putri yang cantik, tetapi pada saat itu karena ada yang iri ya kepada beliau itu diracuni sehingga seluruh tubuhnya itu mengalami gatal-gatal dan berbekas. Di situ menjadi hinaan, cacian orang, dan akhirnya diusir dari kerajaan. Di saat ini saya pernah baca di mitos ini ya, mitos tentang Nyi Roro Kidul ini. Memang banyak perspektif yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu anak Prabu Siliwangi. Terus karena kalau yang disebutkan di sini tadi, intinya bahwa Nyi Roro Kidul ini ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini karena dia terlahir sebagai sosok yang cantik gitu kan, sehingga dayang-dayang ataupun selir-selir dari Prabu Siliwangi itu iri dengan kecantikannya gitu kan. Akhirnya anaknya Prabu Siliwangi yang disebutkan ini di sini Roro Kidul ini kemudian katakanlah disantet gitu ya, dengan penyakit gatal-gatal buruk lah gitu kan. Akhirnya dia mukanya busuk, mukanya rusak, badan-badannya gatal-gatal. Nah akhirnya selir-selirnya ini memprovokasi Prabu Siliwangi bahwa penyakit yang dideritanya itu adalah penyakit menular gitu kan. Sehingga mereka mengusulkan agar anaknya ini diusir dari lautan. Namun ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini dia bukan secara tidak langsung bukan dari anaknya Prabu Siliwangi, tapi anak dari Raja Sunda Galuh. Sunda Galuh, kalau Prabu Siliwangi kan persatuan dari kerajaan Sunda Galuh dan kerajaan apa gitu ya, Sunda kalau gitu, tapi masih di daerah Pajajaran lah, kerajaan Sunda lah gitu kan, di situ. Nah, dia itu mau dinikahkan oleh ayahnya, tapi karena tidak suka, dia namanya ini ya, nama sama-sama manusia gitu mungkin ya. Dia tidak suka, akhirnya menolak tawaran dari sang ayah ini. Nah, kemudian karena dia menolak, otomatis si orang tuanya dari raja ini malu kan dengan calonnya ini gitu kan, dengan besannya gitu. Akhirnya diusirlah dari kerajaan. Dia tidak diasingkan lah pokoknya, tidak tinggal di kerajaan yang sama. Banyak perspektif sih. Nah dari sinilah bahwa kalau teman-teman ataupun kita semua cari literaturnya itu tidak ada yang sinkron ataupun tidak ada yang artinya bermacam-macam lah, bermacam-macam perspektif. Makanya keautentikannya, faktualnya masih ya diragukan antara fakta atau mitos. Bahkan kalau di Wikipedia saya pernah buka,
itu hanya sebatas rekayasa siapa gitu. Nyi Roro Kidul itu saya lupa. Teman-teman bisa cari sendiri kalau memang tertarik dengan isu-isu tentang keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Beliau berjalan mengarungi semak-semak dan akhirnya tiba di pesisir pantai selatan. Di situ bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk bisa memperdalam ilmu agama. Dan di saat ini nih yang memang apa ya, seakan-akan Nyi Roro Kidul ini adalah sosok yang muslimah, muslim dan berguru dengan Nabi Khidir gitu kan. Saya khawatir ini justru membuat kita awam yang muslim gitu kan terpengaruh dengan ajaran-ajaran, mohon maaf, mistisme gitu, mistisme. Khawatir ini jadi penyimpangan yang ya fatal lah gitu kan. Akhirnya meyakini bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah ada dan dijadikan sebuah apa namanya, guru lah, mencari wangsit ataupun apa gitu ya. Ini yang dikhawatirkannya. ditanya oleh Nabi Khidir alaihissalam, siapa namamu? Beliau menjawab, Mungkin Nyimas saya Putri tidak Kandita. bicara banyak tentang ini, cuman Sekarang intinya ada ganti nama itu poin-poin dengan yang Sayyidah Siti yang Al-Mu'ammalah, masih karena engkau akan menjadi sosok yang menurut Sayyidah saya yang akan bisa janggal menjaga dan hartanya Nabi Sulaiman dikhawatirkan setelah itu sebelumnya membuat adalah penyimpangan-penyimpangan Ibu Dewi Nadi pemahaman Selatan sebagai bagi awam. ibundanya. Di situ Teman-teman Ibu Ratu atau Roro yang Kidul pun juga sedikit punya bingung tahu karena sejarah kan otentiknya ataupun Ibu yang Ratu punya Roro Kidul itu kan lahir sejarah yang bisa muda ya, di zaman dikatakanlah bisa kerajaan Pajajaran. Sedangkan apa ibundanya juga namanya, kan yang diketahui oleh Ibu Ratu Roro Kidul itu dipertanggungjawabkan. seolah-olah Silakan muda. Ternyata kolom di situ Ibu tulis Ratu di Roro kolom Kidul komentar. dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam Mungkin bahwa itu ibunya sekian itu dari saya adalah golongan terkait jin dengan muslim isu yang bahwa Nyi menikahi Roro Kidul ini manusia, adalah yaitu seorang Prabu Siliwangi, dan muslimah, usianya udah ribuan dia tahun. berpakaian muslimah, Di situ berpakaian akhirnya cadar, baru dan dia mengerti berguru dan lebih memilih dengan jalur ibunya untuk bisa menjadi golongan Nabi jin Khidir, muslim. Nabi Allah Khidir. Tapi bisa Allahu dikatakan a'lam. ratu jin. Kalau Bukan begitu berarti dia, Ratu Bilqis ya. Kalau Ratu Bilqis itu kan saya tidak memang bisa pada saat berkomentar Nabi lagi. Sulaiman alaihissalam. Mungkin cukup Tetapi dari zaman informasi yang Nabi bisa Khidir saya alaihissalam sampaikan. menggurui, Jangan lupa dukung channel Ibu ini, Roro Kidul berikan disitulah like dan menjadi komentarnya, dan juga ratu subscribe. penguasa Mudah-mudahan kita Laut semua tetap Kidul, bisa mendapatkan ratu jin informasi muslim. yang Dan ada terpercaya yang dan istimewanya ya keimanan dari kita Ibu bisa Ratu tumbuh, Roro kebenaran Kidul kita itu, juga bisa selain dari beliau patut penguasa dipertanggungjawabkan. lautan, Mungkin beliau itu yang pun bisa saya juga sampaikan. sering menampakkan Wassalamualaikum dirinya warahmatullahi wabarakatuh. yaitu ke Salam daratan. sejahtera.